Shalom, yuk kita baca dan renungkan ayat-ayat berikut ini ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita lihat di sini dikatakan bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ada dua hal di sini yang membuat kita diselamatkan. Yang pertama adalah kasih karunia, itu sudah dikerjakan oleh Tuhan. Tapi yang kedua adalah oleh iman. Jadi kasih karunia itu seperti tangan Tuhan yang terulur kepada kita, selalu mau menolong kita, dan itu sudah Dia sediakan semua. Tetapi diperlukan tanggapan kita, respon kita, yaitu tangan kita yang terulur untuk menyambut tangan Tuhan. Dan itu adalah iman. Jadi lewat kasih karunia dan iman kita diselamatkan. Kata diselamatkan ini artinya luas, tidak hanya berarti kita mempunyai hidup yang kekal bersama dengan Tuhan nanti waktu kita di surga, tapi juga di bumi ini kita juga menerima pertolongan Tuhan. Kita diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan, diberkati. Semuanya itu lewat kasih karunia dan iman. Dan itu dikatakan bukan hasil usaha kita. Bagian kita tuh sebenarnya cuma keputusan untuk percaya. Free will itu ada pada kita. Kehendak bebas itu ada pada kita. Kasih karunia Tuhan yang sediakan, tetapi diperlukan tanggapan positif kita, yaitu iman untuk percaya dan menyambut uluran tangan Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya, karena nggak berhenti di sini. Setelah Efesus 2 ayat 8 dan 9, ada ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita ini diselamatkan, habis itu bukan nganggur saja, hidup semaunya, tetapi dikatakan di sini kita diciptakan di dalam Kristus Yesus, bahasa Inggrisnya mengatakan recreated in Christ Jesus. Diselamatkan, dilahirkan ulang, diciptakan ulang menjadi ciptaan baru dengan tujuan melakukan pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik ini sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan karena itu Ia mau, Ia berkehendak supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam pekerjaan baik yang sudah Dia rancangkan buat kita. Jadi setelah kita percaya pada Tuhan Yesus, kita diselamatkan karena anugerah dan lewat iman. Setelah itu ada rencana Tuhan, pekerjaan baik yang Dia siapkan buat kita masing-masing. Itu sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan Tuhan mau supaya kita bisa hidup di dalamnya. Itu rencana yang baik yang Tuhan rancangkan buat kita. Pekerjaan baik yang pas yang Tuhan siapkan buat kita. Ada hamba Tuhan tuh bilang begini, kita ini dilahirkan ada di dunia ini dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang memang mungkin cuma kita yang bisa menyelesaikan itu. Karena kita diciptakan Tuhan untuk satu tujuan. Ya. Menarik sekali kalau kita lihat Efesus 2 ayat 10 ini dalam terjemahan bahasa Inggris. Ya, khususnya Amplified Bible. Amplified Bible, kita lihat di sini ya. Itu artinya Alkitab yang diperjelas, diperkuat ya, dijabarkan lebih detail. Yang pertama kali muncul itu adalah Amplified Bible yang klasik. Itu yang sebelah kanan. Lalu belakangan muncul lagi ya karena beberapa perkembangan ya, ada terjemahan lagi Amplified Bible, kurang lebih sama. Tapi dengan membaca ini kita diperluas cara berpikir kita ya. Coba kita lihat yang kiri dulu ya. Dikatakan di sini yang Amplified Bible ini, for we are His workmanship ya, His own masterwork, a work of art. Kita ini adalah pekerjaan tangan Tuhan ya. Ini kreasi dari Dia, ini satu karya seni. Created in Christ Jesus, reborn from above. Diciptakan ulang
atau diciptakan dalam Kristus Yesus, dilahirkan kembali dari atas, spiritually transformed, renew, ready to be used. Sudah ditransformasikan secara rohani, sudah diperbarui dan siap digunakan for good works, ya, untuk pekerjaan baik. Tidak hanya satu, tapi banyak pekerjaan baik which God prepare, yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya for us, bagi kita, beforehand taking part which he said, ya, sebelumnya sudah disiapkan so that we would walk in them, sehingga kita bisa berjalan di dalamnya. Nah, ini yang menarik sekali, ya. Living the good life which he prearranged and made ready for us. Menghidupi kehidupan baik yang dia sudah siapkan sebelumnya dan dia buat itu sudah siap untuk kita. Jadi waktu kita lahir ke dunia, sudah lahir baru, ini pekerjaan baik ini sudah disiapkan. Kehidupan yang baik ini sudah Tuhan siapkan buat kita. Kalau yang klasik gimana? Ya hampir sama, ya, tapi menarik kalau kita renungkan satu demi satu, kalimat demi kalimat di sini, ya. For we are God's own handiwork, his workmanship, ya. Kita ini adalah pekerjaan tangan Tuhan sendiri, ya. Ingat ketika manusia diciptakan, ada hamba Tuhan, dia menggambarkan Tuhan mengotori tangannya dengan debu tanah, dia bentuk itu menjadi satu boneka, lalu dia menghembuskan nafas hidup ke dalamnya dan manusia itu menjadi jiwa yang hidup, a living soul. Ya, tapi kemudian dikatakan di sini recreated in Christ Jesus, diciptakan ulang di dalam Kristus Yesus. Itu waktu lahir baru, waktu terima Tuhan Yesus. Born anew, dilahirkan sebagai sesuatu yang baru, that we may do those good works, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik which God predestined, plan beforehand, yang sudah Tuhan rancangkan sebelumnya, ya. Kita ini punya destiny, ya, yang Tuhan siapkan buat kita masing-masing. For us, taking paths which he prepare ahead of time. Dia sudah siapkan jauh-jauh hari sebelumnya. That we should walk in them, sehingga kita ini bisa, ya, berjalan di dalamnya. Living the good life which he prearranged and made ready for us to live. Ya, mirip, ya, dengan yang Amplified Bible yang sebelah kiri itu, ya. Kalau yang sebelah kanan ini yang klasik. Jadi menghidupi kehidupan baik yang dia sudah siapkan bagi kita sebelumnya. Dia sudah siapkan itu untuk kita bisa menikmatinya. Dan memang kalau kita baca di kitab Efesus, Tuhan itu dikatakan sudah memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam surga. Bahkan dikatakan sebelum dunia ini dijadikan, dia telah memilih kita. Ya, dari sini muncul ajaran predestinasi, ya. Jadi Tuhan sudah memilih sebelumnya. Tapi kalau kita pelajari lebih jauh, Tuhan itu kan hidup di luar waktu, ya. Jadi sebelum dunia ini diciptakan, dia sudah bisa melihat apa yang akan terjadi ribuan tahun sesudahnya. Ya, dalam kerangka waktu itu dia tahu siapa yang akan nanti memilih untuk ikut Tuhan dengan kehendak bebasnya. Sehingga dari sisi Tuhan dia sudah tahu, makanya dikatakan dia memilih kita. Tetapi dalam realisasinya, dalam perjalanan waktu, kita hidup di dalam kerangka waktu, kita yang memutuskan mau ikut Tuhan. Karena kehendak bebas itu ada pada kita. Nah, waktu kita memilih seperti itu, sebenarnya Tuhan sudah lihat ribuan tahun sebelumnya, waktu kita belum lahir, dia sudah tahu bahwa kita akan memilih dia. Ya, jadi dicatat di Efesus pasal 1 itu, Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ada yang menafsirkan kita ini jadi seperti boneka, padahal enggak seperti itu. Tuhan pilih itu melibatkan kehendak bebas kita. Kita ini bukan boneka. Kita baca di Alkitab, Tuhan mau supaya semua orang diselamatkan. Tetapi dalam praktiknya kan enggak semua orang selamat. Kenapa? Karena ada kehendak bebas. Itu yang perlu kita sadari, ya. Jadi dengan merenungkan Efesus 2 ayat 10 ini saja, ya, kita sangat-sangat dikuatkan bahwa ada pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya.
dia buat itu sudah ready ya. Kalau kita makan di rumah makan Padang ya, begitu kita masuk terus kita duduk, langsung makanan disajikan, tinggal pilih mau yang mana. Sudah disiapkan sebelumnya, ya sudah dimasak dari pagi hari, ya mereka sudah siapkan semuanya. Bahkan mungkin ada beberapa yang dari kemarin sudah disiapkan ya, karena mungkin butuh waktu, butuh proses. Jadi begitu kita duduk, langsung makanannya datang dan disiapkan, kita tinggal pilih yang mau yang mana yang kita makan. Nah, itu tergantung kehendak bebas kita. Kalau kita sudah makan kenyang, ya mungkin kita makan sedikit aja karena sudah kenyang. Ada ayatnya di kitab Amsal ya. Orang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis ya. Jadi itu pilihannya ada pada kita. Tapi Tuhan sudah siapkan buat kita. Coba kita lihat dulu ya, apa yang Daud tulis di Mazmur 139 ayat 16. Ini Mazmur yang bagus ya. Kalau kita renungkan dari ayat 1, ya banyak sekali kebenaran-kebenaran yang disampaikan di situ ketika Daud merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan keajaiban Tuhan. Tapi kita lihat ayat 16 ini ya. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi di surga itu ada kitab, ya, blueprint, rencana Tuhan buat kita untuk kita bisa lalui. Nah ini yang dibilang pekerjaan baik, yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Sudah ada, dan itu rancangan yang baik yang dia siapkan buat kita. Tapi untuk bisa terwujud, perlu kerjasama dari kita. Kita mau nggak? Ya, kita mau nggak Tuhan izinkan membentuk kita? Kalau ada yang punya cita-cita jadi dokter misalnya, kan nggak bisa begitu saja tiba-tiba jadi dokter. Harus lewat proses, harus masuk sekolah kedokteran. Sebelum masuk sekolah kedokteran, harus punya nilai yang bagus dulu dalam pelajaran-pelajaran biologi misalnya, ya kimia, dan sebagainya. Dan memang punya minat di sana. Kemudian harus ikut tesnya dulu, harus bisa lulus. Setelah lulus baru masuk mulai kuliah. Nah ketika mulai kuliah itu step by step harus dilalui. Ada ujian-ujian di mana kita perlu belajar dulu sehingga waktu akhirnya nanti ujian akhir, kemudian kita dinyatakan lulus dan dinyatakan sebagai sarjana kedokteran, ada proses lagi, kita mesti ikut praktek ya, ada yang namanya yang kuliah kedokteran lebih tahu ya, ada yang namanya koas dan sebagainya, sehingga akhirnya nanti bisa memperoleh profesi sebagai seorang dokter. Ya, sama juga zaman sekarang kalau kuliah teknik, ya teknik sipil atau teknik elektro atau teknik apa saja, gelarnya itu sarjana teknik. Kalau dulu kan lulus insinyur, tapi kalau sekarang itu sarjana teknik. Insinyur itu satu profesi, jadi mesti ikut satu semacam course ya, kuliah tambahan, sehingga berhak menyandang gelar insinyur, karena itu profesi. Sama juga dengan apoteker, kalau kuliah farmasi, lulus ya menjadi sarjana farmasi kalau nggak salah ya. Ya setelah itu mesti ambil lagi entah berapa semester kuliah menjadi apoteker ya, karena apoteker itu profesi ya, kayak dokter, kayak insinyur. Jadi Daud ngerti ada rencana Tuhan buat dia, ada blueprint. Nah, kemudian kalau kita baca lagi ayat yang terkenal, kita juga sering renungkan ayat ini ya. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita perlu ingat bahwa Yeremia 29 ayat 11 ini dituliskan kepada orang-orang buangan yang ditangkap sebagai tawanan, dibawa dari Israel, dari Yehuda, dibawa ke negeri yang jauh, dibawa ke Babel, dan mereka itu tinggal sebagai tawanan. Kalau mereka boleh pilih, mereka mau kembali ke kampung halamannya, yaitu di Israel atau di kerajaan Yehuda. Ya, pada masa itu Israel sudah terbagi menjadi dua kerajaan, kerajaan Israel
dan kerajaan Yehuda. Ya. Tetapi dua-duanya ini pada waktu yang berbeda mereka itu tidak setia kepada Tuhan, sehingga datang bangsa lain yang menjajah mereka. Kemudian mereka sebagian besar itu dibawa ke kalau nggak salah ada yang ke Asyur, ada yang ke Babel, khususnya kerajaan Yehuda ketika dikalahkan, maka negeri mereka itu diisi dengan orang-orang asing. Sementara mereka sendiri dibawa sebagai tawanan, dibawa ke Babel, ke negara-negara lain, dan di situ mereka sebagai tawanan. Nah, khusus yang di Babel ini Tuhan memberikan pesan lewat hambanya Nabi Yeremia, dan Tuhan katakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, dan itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau di masa lalu kepada orang-orang buangan saja Tuhan bisa berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku mengenai kamu, dan itu rancangan yang baik, apalagi buat kita di zaman perjanjian baru. Dikatakan di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru, dan Tuhan punya rencana yang indah buat kita, dan Dia sudah memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam surga. Ini menunjukkan nature-nya Tuhan. Tuhan itu selalu membuat sesuatu menjadi baik. Waktu Yesus datang ke dunia, Alkitab berkata, Ia menjadikan segala-galanya menjadi baik. Itu nature-nya Tuhan. Dia nggak pernah rancangan yang jahat. Jadi jangan pernah berpikir kalau kena penyakit ini Tuhan kasih, Tuhan izinkan supaya kita bisa belajar. No, nggak seperti itu. Memang ada celah kemungkinan dalam kehidupan kita, ada kelalaian, tapi penyakit itu bukan dari Tuhan. Memang kalaupun kita kena penyakit atau kena masalah, Tuhan bisa membuat itu menjadi kebaikan buat kita, bisa mengajar kita. Tapi jangan katakan bahwa Tuhan yang mengirimkan penyakit, ya Tuhan iseng-iseng buat itu, enggak seperti itu. Penyakit itu hanya muncul ketika dosa masuk ke dalam dunia. Sebelumnya tidak pernah ada. Itu sebabnya waktu kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita mengakui bahwa di surga semuanya baik, tidak ada penyakit, tidak ada masalah, semuanya happy, damai sejahtera, dan kita minta itu terjadi dalam kehidupan kita juga di bumi ini. Nah, jadi kita perlu sadar ya, bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang baik. Dia merancangkan segala sesuatunya menjadi baik. Bahkan dari sejak awal, waktu Dia menciptakan manusia, sebelum manusia diciptakan, Dia buat taman di Eden. Nah, ini ada terjemahan dalam bahasa ini ya, kabar baik, Alkitab berita baik. Di Kejadian 2 ayat 9 ya, saya bacakan. Di taman itu, di taman Eden, Tuhan Allah menumbuhkan segala jenis pohon, segala jenis pokok yang cantik, yang menghasilkan buah-buahan baik. Ya. Di tengah-tengah taman itu tumbuh juga pokok yang memberi hidup, ya pohon kehidupan, dan pokok yang memberi pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ya. Itu yang nggak boleh dimakan. Tapi saya mau tekankan ini ya, kalimat pertama. Di taman itu Tuhan Allah menumbuhkan segala jenis pokok atau pohon yang cantik, yang menghasilkan buah-buahan yang baik. Jadi Tuhan itu menciptakan semuanya itu bukan hanya baik, tapi terlihat cantik, bagus. Itu nature-nya Tuhan kita. Ya. Jadi kalau dikatakan di Amplified Bible ini, Efesus 2 ayat 10, kita bisa lihat nyambung sekali. Bahwa Tuhan itu menyiapkan pekerjaan baik, supaya kita bisa hidup di dalamnya, dan living the good life which He prearranged and made ready for us to live. Ya, kita bisa menghidupi kehidupan baik yang Dia sudah aransir ya, Dia sudah kalau musik itu di-arrange ya, digubah, diatur begitu rupa sehingga itu menjadi baik dan disiapkan ya untuk kita bisa hidup dan menikmatinya. Ayo, mari percaya firman Tuhan bahwa ada pekerjaan baik yang Tuhan siapkan dan itu tersedia bagi kita. Perlu iman, tanggapan positif untuk mengambilnya dan menerimanya. Haleluya.
Amin.